Kalian bertiga apa kabar semuanya sore ini? Alhamdulillah, Oke, baik ini Kak. lagi pada di rumah semuanya ya. Iya Pak. Dan sore hari ini kita akan ngebahas soal kalian yang mana notabene Putra Putri Nusantara Sumatera Selatan 2021 dan baru banget ini udah Januari, berarti pelantikannya itu hari ini atau gimana tuh kemarin? Berapa hari udah pelantikannya? Untuk pelantikan kita belum mas, kemarin tanggal 23 Januari itu baru selesai grand final. Jadi tanggal Oke. 23 kemarin baru dapat kita Putra Putri Nusantara 2021 ini. Tanggal berapa sorry? Kemarin grand finalnya tanggal 23 Januari. Oh 23 ya, oke. Ini mereka berdua yang dapatnya ya. Ya, ini benar kita. By the way, Kak Ade nih regional directornya ya. Ya, benar Mas. Itu ngapain aja di situ, Kak Ade? Kita di sini saya sendiri sebagai pemegang lisensi untuk pemilihan Putra Putri Nusantara Sumatera Selatan, yang mana saya bertanggung jawab untuk membimbing mereka dan membawa mereka nanti ke tingkat nasional. Oh gitu. Iya, dan nasional juga saya tadi sempat ngelihat juga tuh. Berarti berapa peserta? Cuman dua ini aja dari Sumatera Selatan yang nanti akan go ke nasional ya. Untuk tahun 2021 ini kita akan mengirimkan 4 pasang Mas. Oke. 2 pasang ke Putra Putri Pesona Nusantara di Provinsi Jambi. 2 pasang lagi di Putra Putri Taruna Nusantara di Provinsi Jawa Timur. Oh gitu. Itu diselenggarainya kapan? Untuk di Jambi nanti bulan September 2021. Untuk di Jawa Timur November 2021. Oke. Nah, mereka berdua ini kira-kira kalau Kak Ade sendiri nih ngelihat pas sudah jadi Putra Putri Nusantara tuh gimana nih first impression kayak mereka jadi jawara gitu? Kenapa Mas? Melihat dari dua orang ini si Siti sama Muhammad Ferdi ini menurut Kak Ade gimana? Kami sebagai RD Sumsel optimis dan yakin bahwa tahun ini Sumsel bisa menjadi yang terbaik di kancah nasional. Amin. Kita ke ini panggilannya Ferdi, Al-Fadli atau Muhammad? Hai. Ferdi. Ferdi. Ferdi Kak? Ferdi masih kuliah atau gimana? Iya, masih kuliah Kak. Semester berapa nih kira-kira? Semester 3 di Universitas Sriwijaya. Oke. Ini sign ke ini udah baru sekali doang atau udah beberapa kali ngikutin tuh? Untuk Putra Putri Nusantara ini yang pertama kali Kak. Dan jadi juara, langsung juara gitu? Iya Kak. Ada beban gak ketika kayak menyandang sebagai putra gitu? Atau udah kayak di otak nih, udahlah gitu, nothing tulus aja? Tentu tidak segala, kalau amanah itu merupakan suatu kebanggaan, di mana motivasi saya dibalik mengikuti Putra Putri ini adalah untuk tentu menjadi manusia yang lebih baik lagi, dan misi saya adalah untuk menjadi teladan muda bagi masyarakat, khususnya para pemuda, untuk dapat melestarikan dan lebih menggali potensi pariwisata dan budaya di Sumatera Selatan. Oke, itu tahapannya berapa lama kira-kira nih, Fer? Tahapan seleksi dari awal ya Kak? Iya, sampai final gitu. Dari awal itu dari akhir tahun 2020, sekitar bulan Desember, itu kami ada audisi foto. Kemudian selanjutnya setelah lulus itu ada tes tertulis di awal Januari. Itu tes tertulis berbarengan dengan tes wawancara. Setelah itu dipilih untuk babak semifinal. Semifinal itu kami tahap penampilan bakat. Saat itu Ferdi menampilkan bakat gitar tunggal Batanghari 9 dan pidato bahasa Inggris Kak. Oke. Tentang pariwisata. Kemudian setelah semifinal dipilih 20 pasang untuk melaju ke grand final dengan sebelumnya itu ada karantina selama 1 minggu.
Dan akhirnya bisa melampaui dari proses itu jadi putra Nusantara ya, Sumatera Selatan ya. Iya benar Kak. Congrats ya Alhamdulillah. by the way. Dan kita ke Alhamdulillah. Terima kasih Kak. Siti Aisyah. Ini panggilannya Siti atau Aisyah? Panggilannya Eca, Kak. Waduh, jauh ya. Eca sama nih, sama kayak Ferdi juga nih, semester 3 juga kuliahnya. Iya. Gimana? Enggak, Gimana? Kak, ini dari SMA Negeri 8. Ah, gimana? SMA Negeri 8 Palembang. Masih SMA sekarang? Hah, serius masih SMA? Ini kamu jadi salah satu yang termuda atau gimana? Banyak juga yang mudanya ikutin Putra Putri Nusantara. Iya, salah satu yang termuda. How do you feel? Gimana rasanya jadi Putri Nusantara? Rasa saya terpilih menjadi winner Putri Nusantara ya sangat bersyukur, Kak. Karena dari awal merinting, bahkan mengikuti ajang-ajang pageant yang lain sampai saat ini menetaplah menjadi winner Putra Putri Nusantara 2021. Oke. Kak Ade, ini dari Putra Putri Nusantara Sumatera Selatan ini mungkin ada yang belum tahu juga nih soal Putra Putri Nusantara Sumatera Selatan yang notabene ini juga ngebikin orang-orang tahu seputar Nusantara yang ada di Palembang atau Sumatera Selatan lainnya, atau gimana tuh penjabaran dari Putra Putri Nusantaranya? Ya Kak Ade, halo? Halo. Gimana Kak Ade soal Putra Putri Nusantara nih? Kan pada banyak yang belum tahu juga tuh. Boleh dikasih tahu sekali lagi tuh penjabaran seperti apa tuh? Oh ya, tujuan kita mengadakan pemilihan Putra Putri Nusantara ini Mas untuk mencari duta wisata, duta budaya, duta kebudayaan yang nantinya mereka akan bertugas untuk memperkenalkan kebudayaan pariwisata yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan ke tingkat nasional. Ini by the way in terms of ini juga nggak sih kayak Putra Putri Nusantara Indonesia, Sahabat Bambo, Ramadan Manajemen, Modeling School Prabu Mulih, itu apa tuh rentetan di Instagramnya? Kenapa Mas? Dari Putra Putri Sumatera Selatan saya sempat ngeliat nih di bio-nya yang terbaru itu in terms of yang menggambarkan dari tagnya Putra Putri Nusantara Indonesia, ada Sahabat Bambo, ada Ramadan Manajemen, ada Modeling School Prabu Mulih. Itu semuanya connect atau gimana? Itu manajemen masing-masing Mas. Mereka punya manajemen sendiri dan punya event sendiri. Kalau kita ini kita punya manajemen namanya Star Management. Oke. Nah, Star Management inilah yang membuat event pemilihan Putra Putri Nusantara 2021. Kalau yang Ramadan Management itu punya manajemen masing-masing dia. Oke. Dan yang membawahi Putra Putri Sumatera Selatan tuh ini yang di Instagramnya tadi ya, PPN Sumsel, PPNI Sumsel. Bukan Mas. Star Management itu Star yang Management. punyanya Star Management. Oke. Yang membuat event yang bernama Putra Putri Nusantara. Oke. Good. Dan Izin menambahkan boleh Ferdi silakan. untuk akun Instagram itu namanya official PPN Sumsel Kak. Official PPN Official Sumsel. PPN Sumsel 2021. Iya. Yang di tag di Instagram RRI itu sepertinya kurang tepat Kak. Oke, ini yang 2021 ya. Iya. Nah, Official. Star Management 4 ya. Ya benar. Oke, ini juga ada di bio-nya nih. Oke, ada wakil 1, wakil 2 ini. Dan untuk sejauh ini apa yang udah dilakuin nih Ferdi sama Eca ya? Ica atau Eca tadi? Boleh satu-satu jawabnya? Baik, setelah pemilihan ini ya Kak, Iya. kegiatannya. Tentunya setelah kegiatan kemarin kami melakukan beberapa kunjungan. Yang pertama itu kami kunjungan ke matanews.com untuk bersilaturahmi dan beraudiensi dan juga wawancara di sana. Kemudian yang kedua kami berkunjung ke Taman Bunga Celosia di Spring Hill Palembang. Oke.
untuk sekaligus refreshing dan memperkenalkan taman tersebut sebagai salah satu wisata terbaru di Kota Palembang. Kemudian kami juga ada agenda untuk melakukan inaugurasi dari Putra Putri Nusantara Sumatera Selatan, dan juga kami akan melakukan musyawarah besar sebagai Ikatan Putra Putri Nusantara Sumatera Selatan 2021. Baru sebatas pertemuan aja ya dan beberapa refreshing gitu ya. Kalau Ya, Aisyah sendiri gimana nih? Suaranya nggak keluar nih Isa lagi. Ya. Nah, Halo? baru. Ya, halo. Gimana kalau kamu sendiri? Untuk saat ini sebagai Putra Putri Nusantara kita aktif di sosial media, Kak. Saat ini kan lagi COVID-19 ya. Kita Campaign di sosial media terus pokoknya ya. mimpin terus, dan juga kita kunjungan ke Meta News dan ke Bunga Celosia, dan juga kemarin ada salah satu wartawan yang dari Hello Sriwijaya itu bakal wawancara. Tapi belum terlaksanakan, dan besok juga kami akan mendatangi endorse dari rumah makan Taichan. Oke, Kak Ade, Aisyah sama Ferdi, kita ini dulu ya, kita tahan dulu. Nanti kita akan ngobrol lagi, kita break dulu bentar untuk ngobrol soal Putra Putri Nusantara ya semuanya. Dan habis ini kita akan ngobrol lagi buat sahabat kreatif juga yang mau nanya sama mereka, sama Aisyah, sama Ferdi, sama Kak Ade dari Putra Putri Sumatera Selatan 2021. Boleh WhatsApp aja ke Ragil di 0857 25 kali 916 atau DM langsung nih di @pro2rri Palembang ya. Kita akan balik lagi setelah yang satu ini sahabat kreatif. RRI Pro 2 FM, suara kreativitas. Hey, ada info tergerus tahun ini loh. Infonya adalah aku ini anak yang multi talenta loh. Bisa nyanyi, puisi, bisa kasih tausiah juga sih. Jago bahasa Inggris, punya komunitas kece, dan masih banyak lagi. Kreatif kan? Oh, kirain apaan? Kalau itu mah jangan dipamerin ke aku. Sana, unjuk kebolehan kamu di Pro 2. Emang bisa? Bisa dong, di ajang Numpang Nampang. Numpang Nampang, tempat nampang generasi kreatif. Setiap Senin hingga Sabtu jam 4 hingga 5 sore hanya di Pro 2 FM Palembang. Suara kreativitas. Pro 2 FM, suara kreativitas barengan Ragil, sahabat kreatif. Dan kita balik lagi untuk di Numpang Nampang, generasi kreatifnya. Kita ngobrol sama teman-teman dari Putra Putri Nusantara Sumatera Selatan nih. Dan di Zoom kita udah ada Kak Ade, terus juga ada Aisyah, ada Ferdi juga. Nah, sebelum kita untuk ngobrol lagi, saya mau nanya sama kalian semuanya nih, Kak Ade, Ferdi, sama Aisyah yang udah muncul di komentar YouTube gitu. Boleh ya? Boleh. Oke, ini dari Kopikir sendiri akunnya. Oke. Penasaran nih sama pemenangnya, cerita dong pengalaman seru sebagai pemenang itu kayak gimana gitu. Boleh satu-satu nih. Boleh dari Ferdi atau Aisyah dulu nih. Oke. Halo teman-teman. Untuk cerita jadi pemenang nih ya. Untuk dari awal pertama sih Kak, bertahap ya, namanya kita melakukan ajang perlombaan maupun pageant atau apapun itu. Untuk kedepannya yang pasti kita harus berusaha bagaimana kita menerapkan diri kita di suatu perlombaan atau pageant, bagaimana itu juga kan kita harus menyiapkan mental dan diri juga begitu. Kalau dari Ferdi gimana nih pengalaman serunya di Putra Putri Sumatera Selatan ya, Nusantara lebih tepatnya. Oke, halo teman-teman semua. Tentu pengalaman dalam mengikuti seleksi ini tentu sangat berkesan ya, dimana saya menemui banyak sekali teman-teman baru, juga ilmu baru dari para mentor yang sangat berkualitas, dan juga dari kakak-kakak panitia yang sangat peduli terhadap kami tentang perkembangan kami, dan juga
kami tentunya sangat merindukan hal-hal tersebut. Jadi asik sebenarnya namun kami juga dari kekeluargaan tersebut, kebersamaan tersebut, kami tetap berkompetisi secara sehat dengan menunjukkan kelebihan kami dan menampilkan yang terbaik dari kami. Sangat menyenangkan, Kak. Oke, pokoknya fair aja ya. Ada juga nih yang bilang Anissa, tadi saya ketemu sama putra-putri kecantikan Sumatera Selatan di Kota Palembang di Jembatan Ampera. Lah, orang di rumah ya mereka. Terus juga ada Aisyah, dia bilang, "Hai Kak Aisyah dan Kak Ferdi. Aku baru stay tune nih. Mau tahu dong tugas putra-putri Nusantara Sumatera Selatan itu apa nih? Dan apa aja event tingkat nasionalnya, Kak?" Oke. Baik, hai juga. Tugas sebagai putra-putri Nusantara itu adalah sebagai duta wisata Sumatera Selatan. Nah, apa itu duta? Duta merupakan perwakilan masyarakat ataupun pemuda dalam menggerakkan suatu program yang bertujuan untuk mempromosikan dan melestarikan wisata yang ada di Kota Palembang. Saya kasih contoh nih, kalau untuk tugas ya sebagai duta, kami itu ada program namanya program bersama, namanya itu adalah pariwisata ramah disabilitas, di mana pariwisata ini kami buat misalnya fasilitas di BKB itu kami buat fasilitas di mana orang yang disabilitas tetap bisa menikmati pariwisata dengan baik. Mungkin itu. Terus untuk ke tingkat nasionalnya apa aja ajangnya itu mungkin akan disampaikan oleh Kak Eca. Oke, kalau dari Aisyah sendiri gimana nih? Untuk ajang nasional kita ada 2 Kak dibagi di sini. Yang pertama Putra Putri Pesona Nusantara dan Putra Putri Taruna Nusantara. Perbedaan dari Putra Putri dan Nusantara dan Taruna ini, yang pertama Putra Putri Pesona ini dia mengutamakan best kostum dan beauty. Untuk Putri Taruna ini mengutamakan aksibilitas gitu. Dan untuk yang ini tadi kayak tugas yang udah diberiin tuh udah diceritain sama Ferdi semua tuh sama ya? Kayak Aisyah yang didapat sampai sekarang juga. Iya, karena kami sepasang di sini Kak, dan tugasnya hanya untuk mempromosikan pariwisata yang pasti kebudayaan dari berbagai daerah. Kami mencakup di Putra Putri Nusantara ini bagaimana cara kita mengembangkan dan melestarikan, mengenalkan kebudayaan pariwisata Selatan begitu. Oke. Wah, ini ada yang nanya juga nih, sumpah. Enggak apa-apa ya ditanya-tanya. Kita Boleh coba gak? dari 0853715986 sekian. Namanya adalah Eni Harfiani dari Aryo Dila. Kak mau nanya dong sama mereka berdua yang juara Putra Putri Sumatera Selatan. Setelah ikut ajang ini, apakah apa sih rencana kalian berdua untuk kedepannya? Waduh. Tentunya baik, hai. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau rencana ke depan bagi kami berdua itu tentu mewujudkan visi dan misi yang telah kami buat bersama anggota Putra Putri Nusantara Sumatera Selatan. Menjalankan program-program yang telah kami buat dalam melestarikan ataupun mengembangkan pariwisata yang ada di Kota Palembang dan Sumatera Selatan. Dan juga rencana ke depannya tentu kami persiapan untuk melaju ke tahap nasional, yaitu di pemilihan Putra Putri Pesona Nusantara di Jambi. Amin. Pada bulan September, dan Putra Putri Taruna Nusantara di Malang pada bulan November, Kak. Oke, Aisyah, Aisyah ada tambahan untuk ke nasional. Aisyah ada tambahan? Maaf Kak, Ada tambahan? tambahan saya untuk sebelum kami berangkat ke nasional ini, yang pasti Putra Putri Nusantara siap mempromosikan pariwisata dan kebudayaan yang ada di Sumatera Selatan gitu. Karena program kami juga mendukung ramah disabilitas begitu. Oke.
Kita balik lagi ke WhatsApp di 0813698286 sekian nih. Saya mau cari namanya dulu siapa nih. Ada Wahyu, dia bilang, sore Karagil, sahabat kreatif, salam kenal, saya Wahyu. Saya mau tanya boleh kan kepada winner atau pemenang dari Putra Putri Nusantara nih. Untuk adik kita Ferdi dan Eca katanya. Apa saja persiapan mereka untuk ke nasional nih. Terus siapa yang memotivasi mereka untuk ngikutin Putra Putri Nasional Sumatera Selatan? Terima kasih. Ada 2 pertanyaannya berarti ya. Ya. Persiapan Terima kasih atas sama itu pertanyaannya. tadi. Ya, silakan. Kalau persiapan tentu dimulai dari mental, kemampuan, pengetahuan tentang Nusantara dan juga fisik ya, di mana kami dituntut untuk misalnya memperbaiki beauty kita maupun inner beauty. Oke. Jadi luar dalam harus dipersiapkan secara matang. Kemudian untuk persiapan ini tentu kami didukung oleh banyak sekali pihak, terutama yaitu adalah keluarga, kemudian teman-teman, dan juga ada kakak-kakak yang telah membimbing kami seperti Kak Ade, Kak Wahyu, Kak Solihin, dan juga berbagai mentor seperti Kak Sadi. Terus ada juga Kak Nurdin yang merupakan Putra Pesona Nusantara tahun 2019 yang selalu mensupport kami, selalu membimbing kami untuk menjadi lebih baik. Seperti itu, Kak. Oke, ini yang pertanyaan kedua biar Eca aja nih yang jawabnya. Motivasi kalian untuk ngikutin Putra Putri Nusantara nih apa? Atau dari teman-temannya si Eca atau ikut atau gimana tuh motivasinya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk motivasi saya menjadi Putra Putri Nusantara ini tidak jauh dan tidak lebih dari kedua orang tua saya. Karena untuk mengikuti hal-hal seperti ini, kedua orang tua saya pun mengizinkan dan mensupport bagaimana saya untuk maju ke depannya gitu. Dan juga di sini kami menemukan teman-teman baru, juri-juri yang of men Indonesia, yaitu Kak Azhadi, bertemu dengan pelatih Bang Acuy dan lain-lain. Itu sangat memotivasi dan menggembleng kami hingga saat ini menjadi winner Putra Putri Nusantara 2021 dan sangat bangga terhadap diri sendiri dan bersyukur dan terima kasih terhadap Bang Ade yang telah mensupport kami, yang membantu kami hingga saat ini. Oke. Kita bacain lagi nih, ada Assalamualaikum numpang-nampang Pro 2 dari Salsabila yang ada di sosial. Gimana nih pendapat kalian sebagai putra-putri Sumsel Nusantara maksudnya tentang perkembangan pariwisata Sumatera Selatan saat ini di masa pandemi? Ada nggak tempat wisata favorit Ferdi sama Aisyah juga gitu? Baik, tanggapan tentunya apa ya? COVID-19 is not a barrier for the youth. Artinya itu COVID-19 itu bukanlah halangan. Jadi di mana COVID-19 ini bisa kita gunakan untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat di rumah, menyebarkannya pariwisata melewat media sosial, tentu bukan sebuah halangan di COVID-19 ini. Okay. Namun untuk perkembangan pariwisata di Kota Palembang, terutama yang favorit itu misalnya adalah di pariwisata di misalnya di Benteng Kota Besar. Nah di situ kan banyak sekali destinasi ataupun spot-spot yang bisa kita kunjungi, apalagi pada saat malam hari itu sangat bagus. Namun harapannya kami ingin membuat pariwisata di BKB itu ramah disabilitas. Yang kita ketahui, contohnya ramah disabilitas itu mereka menggunakan kursi roda, ada yang menggunakan alat bantu sebagai macamnya, namun terkendala dari lingkungan yang tidak mendukung di tempat pariwisata tersebut. Oke. Itu Kak, harapannya kami ingin membuat program dan tentunya program ini tidak bisa kami wujudkan sendiri. Tentu perlu bantuan pemerintah baik moral maupun moral Kak. Iya, kita juga harus saling support satu sama lain gitu ya untuk mewujudkannya, bukan hanya satu tangan doang. Kalau dari Eca sendiri ada tempat favorit yang sampai hari ini kayaknya bisa dijadiin untuk pariwisata juga nih? Ada? Untuk favoritnya sih Kak, karena saya senang berolahraga dan juga saya mempunyai potensi untuk bakat nari, itu
menerapkannya di GOR Kak untuk di Jakabaring ya, Iya. Sport City. Mhm, mhm. Ya, itu sangat untuk aktif orang berolahraga di sana, menerapkan 3M juga saya melihat karena untuk saat di masa pandemi ini sangat ngeri ya Kak, bisa dibilang. Mhm. Ya gitu. Kak Ade, ini dari dua finalis yang nanti juga akan berjuang di Jambi sama di Jawa Barat ya, bener nggak? Surabaya Mas. Surabaya, maaf, Surabaya sama di Jambi. Jambi dulu ya. Iya, Jambi dulu. Jambi dulu baru Surabaya. Nih, mereka berdua nih apa yang bakal digembleng banget biar nanti untuk nasional lah, di dua kota itu tadi. Yang pasti kita dari pengetahuan mereka tentang kebudayaan, tentang pariwisata, tentang semuanya yang berhubungan dengan pariwisata kita gembleng habis-habisan materinya. Juga mental mereka kita harus benar-benar persiapkan karena saingan mereka bukan hanya dari dalam kota, tapi dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Dari public speakingnya, bahasa Inggrisnya, mental, semuanya akan kita gembleng sampai mereka siap untuk bersaing di tingkat nasional nanti. Iya. Itu dari yang maksudnya kayak di era sekarang tuh kan pasti nggak melulu untuk terus ketemu dan banyak orang gitu. Bagaimana treat si KAD ini untuk terus menjembatin mereka, untuk ngawasin mereka walaupun tidak bertemu gitu? Sekarang kan kita udah canggih nih Mas, masih kita bisa sharing materi melalui via WA, via Zoom. Tidak hanya tatap muka, tapi kita bisa sharing dengan teman-teman kita yang ada di luar kota, yang ada di mana-mana. Untuk materi, pembekalan, public speaking, kita bisa melalui online. Nah, dari Kak Ade sendiri ini ada tim lagi nggak untuk dari panitia Provinsi Sumatera Selatannya untuk di Putra Putri Nusantara ini? Alhamdulillah kita untuk tim ada beberapa orang, ada tim juga, ada si Wahyu, ada Kisah Solehin, dan masih banyak lainnya. Juga ada mentor-mentor kita yang nanti akan membantu proses putra-putri kita sampai mereka siap ke nasional. Ada Bang Acoy sebagai coach pageant di Sumatera Selatan, ada mentor dari Men of Indonesia 2020 Mas Azhadi, ada juga ada putra Pesona Nusantara 2019 Muhammad Nurdin Aditya sebagai senior mereka. Juga nanti masih banyak lagi mentor-mentor yang akan membantu mereka agar siap untuk bersaing di tingkat nasional nanti. Nah, ngomongin soal di atas mereka tuh mentors ataupun juga senior mereka nih, mereka juga kan nggak bisa jalan sendiri juga. Pasti kayak ngelihat kakak tingkatnya seperti apa. Itu perjalanan putra-putri Sumatera Selatan untuk Nusantaranya itu di tingkat kemarin itu seperti apa pengalamannya Kak Ade? Untuk tahun 2021 ini merupakan tahun perdana kita membuat pemilihan Putra Putri Nusantara 2021 untuk di ajang nasional. Karena di tahun 2009 itu perwakilan dari Sumatera Selatan di handpick. Jadi tidak ada audisi, melainkan yang siap untuk mewakili Sumatera Selatan langsung dikirim ke nasional. Oke. Dan tahun 2020 karena pandemi masih sangat marak, jadi dipending untuk tahun 2020. Alhamdulillah 2021 sudah mulai digerakkan kembali dan alhamdulillah lagi kita yang diberi kesempatan untuk memegang lisensi sebagai saya RD-nya pemilihan Putra Putri Nusantara Sumatera Selatan tahun 2021 ini. Ada kesulitan Kak Ade di tahun ini 2021-nya untuk penyelenggaraannya atau ngebimbing anak-anaknya gitu, anak asuhnya, ada sebuah kesulitan juga nggak? Untuk kesulitan sih pertama karena kita masih dalam suasana pandemi, jadi kita harus benar-benar menjaga protokol kesehatan, menjaga semuanya harus kita atur nih Mas. Karena peserta ini tidak hanya dari Kota Palembang, melainkan banyak dari daerah-daerah seperti Lubuk Linggau, Muara Enim, Musi Banyu Asin, Oku Selatan, Oku Timur yang mengikuti audisi ini. Berhubung masih pandemi, jadi mereka banyak terhalang jarak, waktu, dan kesempatan.
Ini yang membawahi juga, apakah ada support dari pemerintah juga nih dari provinsi kita atau gimana nih? Untuk tahun ini kita masih independen Mas, Oke. masih jalan sendiri. Mhm. Insya Allah tahun depan mudah-mudahan dengan terlaksananya pemilihan Putra Putri Nusantara 2000 ini, maka pemerintah akan melihat kita sebagai putra putri penggerak untuk memajukan pariwisata dan kebudayaan Indonesia, khususnya Sumatera Selatan. Oke. Ngomongin soal penggerak tadi Kak Ade, dari kacamata Kak Ade sendiri nih, Provinsi Sumatera Selatan apalagi Kota Palembang sendiri ini pariwisatanya seperti apa nih? Bukan hanya di Palembang doang kan, bahkan juga banyak tuh wisata. Ya, menurut saya sih Sumatera Selatan ini sangat-sangat berpotensi loh. Wisatanya sangat banyak, kebudayaannya sangat banyak, beraneka ragam. Sangat disayangkan jika kebudayaan dan pariwisata Sumatera Selatan ini tidak digaungkan ke tingkat nasional. Karena wisata dan kebudayaan Kota Palembang sangat-sangat banyak dan luar biasa berpotensinya, Mas. Oke. Nah, saya mau nanya sama Ferdi sama Aisyah nih. Apalagi kalau Ferdi. Ferdi emang asal Kota Palembang atau di daerah atau gimana? Saya dari Kota Palembang, Kak. Oke. Sebelumnya udah jalan-jalan ke luar Kota Palembang nggak di area Sumatera Selatannya gitu daerahnya? Sudah. Nah, Saya sudah ke Pagar Alam dan Oke. lain-lain. itu sebagai jadi acuan sebagai wisata juga nggak sih kalau kayak menurut kamu gitu, kayak wah Pagar Alam bisa masuk juga nih gitu? Iya, Kak. Pagar Alam tentu sangat berpotensi kan. Mhm, Di situ ada Gunung Dempo mhm. dan juga ada air terjun. Jadi yang terpenting itu dari majunya pariwisata itu adalah bisa memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Itu. Jadi di mana majunya pariwisata itu bisa memberikan kemajuan ekonomi bagi masyarakat sekitarnya. Mhm, Jadi ada yang namanya itu adalah pariwisata berbasis masyarakat. Jadi objek wisata yang ada di sekitar masyarakat tersebut. Oke, sahabat kreatif. Nanti kita akan sambung lagi ya bersama mereka nih. Ada dari Ferdi, Aisyah, sama Kak Ade. Saat lagi sahabat kreatif di Numpang Nampang barengan Ragil dan Putra Putri Nusantara 2021 sahabat kreatif ya. Saat lagi. FM Suara Kreativitas barengan Ragil sahabat kreatif di Numpang Nampang sore hari ini. Dan kita juga sama dari Putra Putri Nasional Sumatera Selatan 2021 ada Kak Ade Wahyudi as a Regional Director dan juga ada Siti Aisyah Putra Nusantara tahun ini. Terus juga ada Ferdi Putra maaf tadi Aisyah Putri. Nyebutnya Putra lagi. Oke, ini kalau dari YouTube-nya ada Vina Oktarianti katanya hai Kak Aisyah gitu. Boleh nggak nanya? Terus udah gitu ada Akbar katanya hello Kak Eca gitu. Terus ada Adi Muhammad Solihin dia bilang semangat Putra Putri Nusantara Sumatera Selatan 2021 dan RD katanya. Semoga pemerintah yang menaungi PPN Sumatera Selatan katanya. Amin. Saya boleh nanya lagi nih untuk dari Aisyah dan juga ada Eca sama Kak Ade nih. Oke. Halo Ferdi. Halo, Kak. Oke, yang lainnya udah lagi ini ya, lagi connect lagi. Oke. Ferdi, ini dari PPN Sumatera Selatan sendiri yang mana notabene kamu adalah pertama gitu ngikutin ini. Dan nanti juga akan ada ke 2 kota lagi, Jambi sama ke Surabaya. Nah, itu apa yang ngebikin kamu sampai hari ini masih pengen banget di dunia ini? Dan nunjukin kalau pariwisata Sumatera Selatan tuh menunjang untuk di nasionalin. Oke. Baik, Kak. Jadi apa ya? Sebagai putra daerah, kita memiliki bukan apa ya? Ada rasa ingin memajukan daerah kita. Jadi saya itu terpanggil sebagai pemuda untuk lebih mempromosikan lagi pariwisata karena pariwisata ini sangat berhubungan erat dengan ekonomi.
seperti yang kita ketahui, ekonomi merupakan satu hal yang sangat penting, dan seperti yang saya bahas sebelumnya itu bahwa ada yang namanya pariwisata berbasis masyarakat. Dan dengan pariwisata berbasis masyarakat inilah kita bisa memajukan ekonomi dengan cara meningkatkan pariwisata dan menggunakan wisata ke tingkat nasional maupun internasional. Seperti itu, Kak. Jadi karena pariwisata ini sangat penting dari aspek masyarakat, terutama dalam ekonomi. Kalau dari Echa sendiri yang ngebikin Echa pengen banget ngebawa wisata Sumatera Selatan ke nasional tuh gimana nih Echa? Maaf Kak, suaranya kecil. Suara saya kecil, saya harus teriak-teriak nih kayaknya. Echa, apa yang ngebikin Echa untuk kenal banget sama wisata dari Sumatera Selatan yang pengen banget dibawa untuk nasional? Iya, kalau untuk Eca sendiri sih Kak, yang pasti sebagai generasi muda untuk mewakilkan daerah itu sangatlah penting, karena bagi saya untuk generasi muda itu harus berpotensi begitu. Karena siapa lagi untuk memajukan daerah kita, Sumsel, Sumatera Selatan, ataupun mau perwakilan lain, kalau bukan kita siapa lagi begitu kan? Oke. Ini Kak Ade, ngelihat dari Ferdi sama Aisyah ini seberapa optimisnya untuk Kak Ade? Melihat dari mereka dari pasca karantina sampai titiknya mereka, kami panitia sangat-sangat optimis bahwa tahun ini Sumsel bisa menjadi yang terbaik di antara yang terbaik di tingkat nasional nanti. Amin. Marahin terus aja Kak Ade. Kenapa Mas? Marahin aja mereka berdua. Marahin. Kalau dari Ferdi sama Aisyah, kalau ngeliat dari Kak Ade sendiri, ini tipe kalau orang yang pemarah nggak sih? Bang Ade itu apa ya? Ya selayaknya mentor itu kan ada saatnya dia harus memposisikan dia sebagai mentor. Jadi ada saatnya dia tegas, namun ada juga saatnya dia menjadi kakak bagi kami, yaitu adik-adiknya di Putra Putri Nusantara ini. Dan juga tidak hanya Bang Ade, namun banyak panitia yang sangat baik terhadap kami. Di antara lain adalah ada Kak Wahyu, ada Kak Solihin, dan mereka sangat membimbing kami walaupun mereka keras, namun mereka juga membimbing kami sebagai kakak, seperti itu Kak. Oke. Kalau dari sudut pandang orang tua nih, saya mau denger juga nih. Apalagi kalau Echa nih atau Aisyah, ini baru SMA, udah punya beban yang mungkin bisa berdampak juga untuk orang banyak gitu. Kalau dari segi orang tua sendiri tuh gimana tuh perasaannya? Ya, untuk orang tua saya sih yang pasti bangga Kak terhadap apa yang saat ini saya capai, dan juga sangat memberi apresiasi untuk orang-orang di luar juga begitu kan, karena anak-anak milenial tidak harus untuk aktif hanya di sosial media yang hanya melihat orang saja begitu, tapi kalian pasti bisa untuk di posisi itu, pasti bisa untuk kalian jika kalian berusaha gitu kan. Untuk pandangan orang tua juga yang pasti sangat mendukung Kak, sangat menghargai apa keputusan saya, dan juga yang saya langkah pasti sangat didukung seperti itu. Untuk bertemunya dengan panitia yang juga merangkup, mendukung sebagai adik, seperti Kak Solihin yang menjadi acuan buat Echa juga menjadi untuk saat ini, dan Kak Wahyu sebagai putra persahabatan pesona, yaitu sangat mendukung Echa sebagai Echa harus berusaha gitu. Sampai titik ini Echa tetap ingat terhadap panitia-panitia yang sudah mendukung Echa gitu. Nah, kalau dari Ferdi nih, tanggapan orang tua dan perasaan orang tua tuh gimana nih pas ngeliat Ferdi bukan juara sih, kayak jadi finalis gitu, yang bisa juga nantinya akan ngebawa impact untuk Nusantara di Sumatera Selatan itu. Perasaan orang tuanya gimana? Ya tentunya mereka sangat bangga, namun mereka selalu menasihati saya bahwa apapun yang kita lakukan itu
akhirnya itu harus bermanfaat bagi masyarakat. Jadi saya selalu memegang teguh nasihat-nasihat orang tua saya, dimanapun saya berada, saya harus bermanfaat bagi orang lain dan memberikan dampak positif apapun bidangnya. Contohnya ini adalah duta wisata. Seperti itu, Kak. Jadi mereka sangat bangga, dan jika saya melakukan kegiatan positif dan bermanfaat bagi orang lain, mereka sangat mendukung. Oke. Ini udah mau masuk ke segmen terakhir dan saya juga mau mengakhiri untuk perbincangan kita. Terima kasih untuk Aisyah, terima kasih buat Kak Ade, terima kasih buat Ferdi, buat semua tim dari PPN Sumatera Selatan. Sama-sama, Kak. Yang nantinya juga bisa berimpact untuk kota kita, bahkan di daerah-daerah juga sebagai ekonomi wisata untuk kita semuanya gitu ya. Nah, dari statement terakhir ini saya pengen nanya, dan ada ucapan untuk semuanya nggak? Atau misalkan kayak dari Kak Ade sendiri, apa yang pengen disampaikan kembali sama sahabat kreatif dan semua orang seputar PPN Sumsel ini, dan apakah nanti juga pengen banget tolong dong support kita juga, bahwa ini juga untuk kita semuanya gitu. Boleh untuk satu-satu dari Kak Ade dulu. Ya, pesan dari kita sebagai pemuda, janganlah putus asa. Jagalah kelestarian pariwisata dan kita bersama. Pokoknya sebagai pemuda, jadilah yang terbaik dan terus menginspirasi. Jadilah orang terbaik dan teruslah menginspirasi untuk pemuda. Oke, itu statementnya dari Kak Ade. Kalau dari Aisyah? Ya, untuk Eca sendiri, untuk anak-anak yang di luar sana, milenial maupun udah dewasa juga haruslah bermanfaat bagi orang lain. Karena apapun yang kita gapai, apapun yang kita raih, tidaklah cukup. Dan juga harus gapailah pengalaman sebanyak mungkin, karena hal itu berharga untuk di masa depan. Oke, gapai terus pokoknya ya, pantang mundur, semangat buat Eca juga. Kalau untuk Jatuh bangkit lagi. jatuh bangkit lagi, jatuh bangun. Kalau dari Ferdi nih, silakan. Baik, untuk teman-teman, adik-adik, dan juga kakak-kakak di Universitas Sriwijaya maupun seluruh masyarakat yang ada di Kota Palembang maupun Sumatera Selatan, pesan saya adalah, terutama pemuda, adalah untuk selalu berkarya demi kemasyarakatan. Dan juga untuk para pemuda di Sumatera Selatan, pesan saya adalah ikutilah pemilihan Putra Putri Nusantara Sumatera Selatan tahun 2022. Jadilah kebanggaan Sumsel di mata dunia. Boleh sekali lagi di announce atau dikasih tahu untuk support kalian, untuk mungkin Instagram kalian atau Instagram PPN Sumsel juga tuh, boleh dikasih tahu sekali lagi nih. Baik, untuk akun Instagram PPN Sumsel itu adalah @official PPN Sumsel 2021. Kalau dari pribadinya? Akun Instagram saya itu @Ferdi Chandra. Oke. @Ferdi Chandra. Atau langsung tulis namanya Muhammad Ferdi Al-Fadli. Oke, udah ketemu. Kalau dari Eca sendiri? Instagram yang terpenting harus di-follow nih, Instagram Starnya Manajemen. Oke, Star Management. Yaitu @stylenya. Oke. Pokoknya sahabat kreatif nanti bisa dikepoin official PPN Sumatera Selatan, terus juga ada Star Management ya. Terus juga ini ada Kak Ade, mungkin ada yang sekali lagi ditambahin? Sedikit pertambahan, kami selaku panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah support, terutama untuk partner saya Wahyu dan Solihin yang sudah bekerja keras hingga mendapatkan putra-putri terbaik di Sumatera Selatan di pemilihan Putra Putri Nusantara Sumatera Selatan 2021 ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Wahyu dan Solihin. Oke.
Terima kasih untuk kalian semuanya. Semoga sukses membawa Nusantara Sumatera Selatan menjadi Amin. ladang wisata untuk kita semuanya ya. Amin. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Kade, terima kasih Eca, terima kasih Ferdi. Semoga kita akan bertemu kembali dari lain kesempatan dan see you. Sahabat kreatif, kita udah See you, kelar. Terima kasih Kak. Terima kasih juga. Terima kasih untuk kalian semuanya, sahabat kreatif. Nanti abis ini Ragil akan masih tetap nemenin kamu di sensasi sorenya. Jadi tetap stay tune di Proda FM. Yang mau request juga boleh banget. Nanti yang mau nanya juga silakan di 0857 25 kali 916. Indonesia. From Sabang to Merauke. Proda FM. Suara kreativitas.